Oke, balik lagi di Morning News Inspirasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi pagi untuk memulai hari. Terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk mendengar Trijaya di pagi hari ini. Pak, mending bacain aja Pak, Iya, komen Pak. Iya, ini baru mau baca nih. Iya. Bapak, kita udah bisa ini ya. Iya. Chemistry udah dapat ya. Ih, luar biasa. Dari Bung Afan, pagi Om Fadli, Om Andri, dan juga Mas Dwi, omon-omon tiket war kereta liburan lebaran. Teman kantor saya pulang kampung dari Jakarta ke Ngalam. Wah, Ngalam. Berarti Jogja ya? Malang. Akhirnya dapat tiket kereta ke Ngalam dari Bandung. Jadi muter dari Jakarta ke Bandung, baru lanjut dari Bandung ke Malang. Nah, menarik nih, bisa naik bus dulu. Oh, iya kan? Iya. Oke. Ada Pak Harnoto, kalau ngajak makan bakso udah biasa. Ajak dong makan sate pancoran, Bung. Sebelah mana itu? Ada Pak. Ada. Sate pancoran ada. Oh. Iya. Seberangnya betul. Habis masjid tuh yang Iya benar. Rasulullah. Iya. Perdatam. Perdatam berarti ya. Iya. Itu kan harangnya ini. Bukan parkir. Enggak, yang suka jualan tasbih depan tuh. Oke, pagi hari ini kita sudah bersama dengan redaktur pelaksana inews.id. Ada Mas Anton Suhartono. Mas Anton, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Om Fadli, Om Andri. Yes. Perdana ini saya. Waduh, ini dia nih Om. Kesannya kalau perdana ada lagi nanti nextnya. Harus. Habis itu perdata. Ini gencatan senjata di Gaza akhirnya tercapai. Iya. Nah, meskipun masih tetap ada gonjangan dan sebagainya, apa isi dan juga poin-poin dari gencatan senjata ini yang disepakati oleh Hamas dan juga Israel di Qatar ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Iya. Jadi gencatan senjata ini kan ada 3 tahap ya. Dan yang sekarang ini berjalan itu tahap pertama. Yang jadi pertanyaan adalah sebelum kita bahas gencatan senjata yang pertama, apakah gencatan senjata pertama ini bisa melahirkan gencatan senjata yang kedua? Karena kan ini belum dibahas ya yang kedua ya, apalagi yang ketiga ya. Ditambah lagi sebenarnya kondisi Palestina itu secara umum belum baik-baik saja gitu ya. Di Gaza tenang, tapi sekarang di tepi barat sedang bergejolak. Dan kita berharap konflik di tepi barat ini tidak kembali membuat parah Gaza ya. Karena sebenarnya ini perang beralih aja dari Gaza ke tepi barat ya. Gitu. Jadi Terbaru ada 10 orang tewas ya di tepi barat ya. Tambah kalau nggak salah 2 orang lagi kemarin. Jadi 12 orang. Puluhan yang lainnya luka gitu. Kemudian untuk gencatan senjata tahap pertama ini seperti kita sudah tahu, poin-poinnya adalah Hamas membebaskan 33 sandera Israel, perempuan dan anak-anak. Di poinnya itu sih kabarnya mereka berusia 50 tahun ke atas ya. Tapi ternyata ada yang 24, ada yang 30 ya. Kita nggak tahu kondisi realnya di lapangan seperti apa. Tapi yang jelas 3 orang kemarin yang dibebaskan memang bukan di atas 50 tahun ya. Kemudian tentara Israel, militer Israel mengizinkan warga Gaza untuk pulang ke rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi yang udah ngungsi ke selatan bisa pulang ke utara gitu ya. Kemudian yang ke selatan juga pulang ke rumahnya di selatan. Kemudian juga adalah ini yang sebenarnya mungkin poin penting ya dari gencatan sini adalah penarikan tentara Israel dari populasi padat di Gaza. Jadi mereka ditarik ke ke zona penyangga sekitar 700 sampai 800 meter. Walaupun ya ini masih menjadi pertanyaan ya. Seperti tadi Fadli sampaikan masih ada penembakan itu di tepi barat di Gaza juga ada sebenarnya Fadli, Andri. Kemarin ya hari Selasa Senin kalau nggak salah, 1 hari setelah gencatan senjata itu ada anak kecil ya ditembak sniper Israel. Itu videonya viral juga di media sosial sampai kakaknya atau kerabatnya berusaha narik juga ditembaki juga gitu ya. Kemudian di kota Gaza juga masih ada penembakan kemarin, kapal patrolinya Israel dari laut nembakin ke arah pantai,
tapi kabarnya nggak ada korban gitu ya. Jadi ini masih sangat dinamis sekali. Gencatan senjata pertama masih sangat rapuh sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai 42 hari. Gitu. Kalau untuk yang tahap pertama itu berapa lama? 42 hari. 42 hari. Untuk gencatan senjata ini ya. Gencatan senjata. Berarti nunggu 42 hari atau mendekati itu dulu baru akan membicarakan tahap kedua atau gimana? Sebenarnya berjalan ya. Oke. Harusnya berjalan, tapi karena mungkin Hamas sendiri juga masih fokus pemulihan di Gaza ya. Bagaimana memfasilitasi warga untuk pulang ya. Karena begini, sekarang data korban tewas ya, korban meninggal itu ketika gencatan senjata ini diumumkan itu angkanya hampir menyentuh 42.700. Iya. Hampir menyentuh 47.000. Setelah gencatan masih pagi, senjata 40 deh. Penglaris 40.000 penglaris masih pagi. bisa ditawar gitu ya. Iya. 47 hampir 47.000 ya. Tapi setelah gencatan senjata kan perang berakhir. Itu ternyata jumlah korban yang meninggal bertambah 200 orang. Gitu. Itu dari jenazah-jenazah yang ditemukan di reruntuhan bangunan yang jumlahnya diperkirakan ini berbeda-beda, masing-masing lembaga punya data masing-masing antara 7.000 sampai 11.000 yang masih tertimbun di reruntuhan selama perang ya, 15 bulan gitu. Jadi kalau diasumsikan 11.000 itu meninggal, berarti korbannya 47.000 tambah 11.000 aja gitu. Kira-kira segitu. Iya. Dan kalau misalnya ada salah satu pihak yang melanggar gencatan senjata itu akan jadi sangat-sangat bahaya juga ya berarti ya Mas Anton ya. Betul. Tapi kita tahu sendiri Israel itu punya impunitas sulit gitu ya untuk dihentikan ya. Dan ini nggak hanya bicara di Gaza ya. Sebelumnya Israel juga gencatan senjata di Lebanon, tapi nyerang juga gitu ya, nembaki juga gitu ya. Artinya memang karena nggak ada sanksi dalam gencatan senjata itu atau gimana? Harusnya ada ketika kesepakatan itu ada lembaga internasional yang ditunjuk oleh mediator dan disetujui oleh dua pihak untuk mengawasi itu. Itu kan sering terjadi. Harusnya ada gitu. Nah ini kan juga bantuan kemanusiaan kabarnya sudah mulai berdatangan ya. Ada berapa 2.400 truk kalau nggak salah ya. Mungkin nanti akan terus bertambah lagi. Tentu hal yang menjadi fokus utama juga bagaimana merevitalisasi Gaza yang sudah porak-poranda dan juga hancur ya, Mas Anton ya. Itu akan siapa yang mau bantu gitu? Rekonstruksi Gaza itu ada di gencatan senjata tahap ketiga. Tahap ketiga yang itu masih sebenarnya masih bagian dari negosiasi gitu ya. Artinya apakah Israel akan memberikan jaminan rekonstruksi ini bisa berjalan di Gaza, karena rekonstruksi ini nggak mungkin dijalankan oleh mediator saja. Pasti komunitas internasional akan membantu. Bahkan Trump juga kemarin sudah bilang kemungkinan pemerintahan AS juga akan membantu rekonstruksi di Gaza gitu. Dan ini butuh suasana yang kondusif ya. Nggak mungkin rekonstruksi itu berjalan ketika tank-tank masih berjalan di operasi, kendaraan-kendaraan militer, masih ada ketakutan di sana sini gitu ya. Itu ada di tahap ketiga dan banyak negara yang sudah berkomitmen, negara-negara Arab pasti sudah berkomitmen untuk membantu rekonstruksi Jadi saya kira dalam tahap ini tidak ada masalah ya. Tinggal masalahnya kita bisa nggak ya sampai ke gencatan senjata ke tahap ketiga itu. Nah, kalau kita lihat Israelnya kayaknya nggak bulat ya, karena di sana ada menteri oposisi juga, koalisi ya, yang mengancam mundur kalau misalnya gencatan senjata ini direalisasikan. Betul. Artinya kan di sana juga ada perbedaan, ada gejolak gitu ya. Betul. Apakah ini yang juga mempengaruhi kayaknya setengah hati untuk gencatan senjata, atau ini semacam kayak tricky akhirnya Gaza berhenti tapi Barat diserang? Ya ini sebenarnya menarik. Ada kubu sayap kanan Israel ya. Sebenarnya ini temannya Perdana Menteri Netanyahu juga gitu ya. Netanyahu ini berada dalam situasi yang sangat dilema. Di satu sisi dia harus merangkul oposisinya ya, yang jelas-jelas sayap kanan yang mereka itu adalah kelompok-kelompok
pro pendudukan ya. Iya. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa tepi barat bergejolak. Ada juga kelompok-kelompok kanan tengah ya dan kiri gitu ya, yang mendesak segera gencatan senjata. Nah ini ancaman mundur sebenarnya sudah disampaikan sejak lama gitu ya. Karena mereka tujuannya belum tercapai. Tujuannya adalah melenyapkan Hamas ya, secara militer dan politik. Dan itu yang sebenarnya pengamat Israel ya, para jenderal-jenderal di sana sudah mengungkapkan tidak mungkin untuk mengenyampingkan Hamas dalam semua proses ini gitu. Toh yang negosiasi juga Hamas juga gitu ya. Dia bernegosiasi dengan Hamas gitu. Jadi ancaman mundur mudah, dan kalau komitmen benar ya, kan Ben Gvir itu ya Menteri Keamanan Nasionalnya, sayap kanannya bilang waktu Menteri kabinetnya menyetujui ya pemungutan suara untuk menyetujui gencatan senjata itu hari Sabtu kalau nggak salah, Sabtu malam, dia hari Minggunya mundur dan berlaku 48 jam setelah itu. Berarti mungkin hari Rabu, Selasa atau Rabu ya. Berarti harusnya dia udah mundur gitu ya. Dan nggak cuma Ben Gvir aja, dia bawa gerbong koalisinya kalau nggak salah total ada 3 orang di kabinet akan keluar gitu. Dan satu lagi Menteri Keuangan ya Bezalel Smotrich itu, tapi dia sejauh ini belum bilang mau mundur gitu. Ya, ini sangat fragile sekali dong berarti ya perjanjian gencatan senjata ini ya. Iya, masih rapuh. Masih rapuh ya. Seperti tadi saya sampaikan juga di awal, tepi barat itu sedang bergejolak ya. Pengamat-pengamat bilang, tadi saya sempat cek Al Jazeera, bahwa ada indikasi Israel ingin mengalihkan perangnya dari jalur Gaza ke tepi barat. Gitu. Karena kenapa? Ada momentum. Ya. Sebenarnya sejak Desember itu sudah ada peningkatan eskalasi ya, baik dari pemukim Yahudi ilegal ya, termasuk dari, dan pasukan juga untuk mulai dalam tanda kutip mengganggu warga Palestina di daerah pendudukan, baik itu di Yerusalem maupun di tepi barat. Ya. Jadi mereka tidak mengganggu atau merusak lahan pertaniannya, menyerang rumah, ngebakar ya, dan perilaku destruktif lainnya gitu. Apa yang dicari di tepi barat? Yang jelas mereka ingin perluasan daerah pendudukan, ekspansi lah ya. Iya, mengekspansi gitu ya. Karena dalam keyakinan mereka kan kelompok-kelompok sayap kanan itu adalah bahwa tepi barat itu sebenarnya tanah yang dijanjikan ya. Dan mereka berusaha, dan di bawah pemerintahan sayap kanan itu bisa. Mereka yakin itu bisa terrealisasi ya, di bawah pemerintahan Netanyahu gitu. Dan ini sedang berjalan. Gitu. Berarti ada kemungkinan juga nanti sampai ke wilayah Mesir dong ya, ekspansinya. Ini yang di tepi barat ya. Kalau yang di Gaza kan jelas ya ngelawan gitu ya. Di Gaza ngelawan. Sebenarnya di tepi barat juga melawan. Makanya ini Hamas perang lagi di tepi barat. Di Gaza damai, Hamas perang lagi di tepi barat. Jihad Islam perang lagi gitu ya. Kelompok-kelompok perlawanan lain juga perang lagi. Tapi uniknya gini, menariknya begini. Untuk kasus di tepi barat ya, para pejuang Gaza itu curiga. Pemerintah otoritas Palestina itu main mata sama Israel. Ketika Desember kemarin pemerintah otoritas Palestina itu mengadakan operasi untuk melucuti senjata para pejuang, gitu ya. Desember, kemudian dikasih waktu sampai Januari ini mereka tidak mau meletakkan senjata, kemudian diserang. Mereka mundur, pemerintah otoritas Palestina mundur, tentara Israel maju, gitu. Makanya kemudian militer Israel menggelar operasi yang namanya Tembok Besi ya, di Jenin, di kamp pengungsi Jenin, karena di situ menjadi katakanlah base campnya ya. Para pejuang diserang, diblokade benar-benar, tidak boleh masuk. Bahkan ketika serangan yang menewaskan 10 orang dan melukai puluhan lainnya itu ambulans nggak boleh masuk gitu. Nggak boleh menolong gitu. Itu yang sekarang eskalasinya sangat parah sekali, dan bahkan ada pengamat yang bilang Israel melakukan ini persis polanya seperti ketika lahirnya gerakan Intifada kedua tahun 2002 gitu ya. Akan terjadi perang besar yang mungkin ya eskalasinya nggak akan jauh beda dengan Gaza, itu yang kita khawatirkan. Dan kalau tepi barat sudah panas ya, Gaza
akan bergejolak lagi. Bergejolak lagi. Pasti itu ya. Iya. Tuh, jadi tepi barat sekarang yang lagi diincar untuk diambil ya oleh Israel. Itu Iya. belum ada yang bikin sertifikatnya di situ ya. Laut lagi nih. Iya, bener ya. Iya. Iya. Kalau di satu negara kayaknya udah langsung bikin sertifikat. Iya. Iya. Somewhere lah pokoknya. Iya, Nah, iya. ini juga Donald Trump, presiden yang sudah resmi menjabat di Amerika, punya entah wacana atau rencana akan merelokasi warga Gaza ke Indonesia katanya. Nah, itu gimana sekitar ya? 2 juta ya. Mungkinkah ini dilakukan? Pertama kita bicara logis atau tidak logis dulu ya. Memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Itu penduduk Gaza aja 2,3 juta gitu ya. Berarti hampir semua gitu Iya. kan. Itu tidak mungkin gitu ya memindahkan. Yang kedua, ini menariknya. Ketika awal-awal perang ya, terutama ketika Israel melancarkan operasi darat pertama kali ke Gaza, perangnya kan 7 Oktober, tapi Israel tuh baru masuk akhir Oktober ya 2023. Itu warga Gaza bertekad tidak akan meninggalkan halaman mereka, kampung halaman mereka gitu. Iya. Ketika ada seruan ya, kata yang di utara untuk pindah ke selatan, mereka bertahan di utara gitu. Apapun konsekuensinya yang harus mereka terima gitu ya. Kemudian setelah itu ada usulan lagi agar warga Gaza ini digeser ya atau dipindahkan ke Sinai, Mesir gitu. Itu juga ditolak gitu ya. Hamas juga menolak itu. Kenapa? Karena ini hanya pengulangan pola tragedi Nakba ya tahun 48 ya. Di mana Israel sengaja mengusir warga Palestina dari tempatnya hingga terjadi gelombang pengungsian besar-besaran, jumlahnya 8 jutaan ya, yang sekarang itu di Gaza mereka, kemudian ada ya sebagian di Yordania, ada di Suriah juga gitu. Itu kenapa saya kira warga Gazanya aja mungkin nggak mau direlokasi gitu ya. Apalagi dulu ketika ditanya itu ketika perang gitu, ketika mereka diserang. Sekarang kan tidak dalam kondisi yang mereka diserang gitu ya. Alasannya hanya selama proses rekonstruksi gitu kan, yang makan waktu mungkin beberapa tahun. Jadi saya kira secara logika kayaknya tidak ya. Dan ini menariknya juga, ini kan yang menyampaikan ini utusan khususnya Trump ya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff ya. Dia tidak, ketika dia diwawancara oleh NBC News itu dia tidak menjelaskan secara rinci gitu. Dia cuma menyebut Indonesia, nggak ada jumlahnya dan skemanya akan seperti apa gitu ya. Dan menariknya kenapa Indonesia? Gitu. Jauh itu Pak. Jauh kan gitu ya. Kenapa nggak Malaysia gitu misalnya? Oh ya Malaysia ada Hamas di sana ya. Karena mereka ada kerjasama Hamas politiknya. Tapi paling tidak kan di sana ada Mesir, di sana ada Yordania. Betul. Gitu ya. Ada negara-negara tetangganya. Ada negara tetangga gitu. Yang terdekat ya. Walaupun Mesir udah sejak awal udah bilang mereka menolak juga gitu ya. Relokasi. Pemerintah Indonesia juga sudah tegas menolak kemarin Kemlu ya. Jadi sebelum istilahnya sebelum katakanlah misalnya nanti rencana itu disampaikan secara resmi oleh pemerintahan Trump ke pemerintah Indonesia udah bilang no gitu ya, tidak. Karena ini bukan soal mau nerima atau tidak nerima ya. Prabowo ya ketika di forum internasional waktu masih jadi Menhan udah bilang Indonesia siap menerima tapi hanya untuk merawat para korban yang luka 1.000 orang gitu ya, siap menerima gitu. Dan ketika Prabowo jadi presiden, komitmen itu diulangi lagi. Betul. Gitu. Dan Indonesia konsisten ya berpihak pada Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina ya. Oke, baik. Ini harapan kita supaya gencatan senjata ini berlanjut, bukan hanya tahap pertama, tapi tahap kedua dan tahap ketiga, sehingga mendukung rekonstruksi, revitalisasi di Gaza supaya kembali seperti sedia kala, dan harapannya mungkin gencatan senjata permanen ya. Betul. Damai lah. Betul. Damai gitu ya. Walaupun itu sangat sulit sekali ya. Tapi harus tetap diusahakan. Oke, baik kalau begitu. Mas Anton, terima kasih ya. Mas Anton, terima kasih. Luar biasa, kita Insight jadi pagi-pagi ya. insight tercerahkan ya. Iya. Kita akan terus kawal, kita akan ikuti gencatan senjata yang sudah disepakati oleh Hamas dan juga Israel. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini, dan jumpa lagi besok di jam yang sama. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Morning